Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, ini kembali kita bahas pada materi kali ini. Ya, kembali kita bertemu dalam Zoom ini dan kali ini kita coba menjelaskan dan memahami tentang manajemen persediaan. Kenapa persediaan itu harus di manajemen? Karena begini ya, ada uang yang tertanam, investasi yang tertanam ketika perusahaan mengelola sebuah persediaan. Di sana ada persediaan bahan baku misalnya ya, ada persediaan kalau dagang ya persediaan barang dagangan, kalau di kayak Indomaret kan harus di manage. Kemudian juga ada lagi yang namanya persediaan persediaan spare part. Nah, itu kan bisa membuat kita menjadi perlu memanajemen itu. Manajemen terbaik persediaan ternyata akan membuat akan membuat kita mampu mengimbangi ya antara mengelola aktiva persediaan itu yang selalu berputar-putar atau frekuensinya akan berputar sepanjang periode yang kita inginkan. Ya, misalnya 3 bulan, ada orang hitungnya 6 bulan persediaan, ya. Atau memang ketersediaan atas kebutuhan atas spare part atau suku cadang tertadi. Misalnya persediaan terhadap suku cadang dalam hal ini. Kalau di pusri atau di manufaktur, persediaan tidak hanya persediaan bahan baku atau bahan mentah. Mereka memiliki banyak sekali jenis persediaan. Misalnya ada namanya persediaan mechanical. Mechanical persediaan itu adalah persediaan yang terkait dengan bermacam-macam spare part suku cadang yang untuk pekerjaan mechanical. Ada lagi electrical, jadi pekerjaan electrical. Ada lagi instrumentasi yang kecil-kecil, kayak chip, IC, ya semua itu ya. Prosesor, nah itu memang diolah, ya, dikelola oleh perusahaan hingga akan menjamin kesinambungan perusahaan tadi, ya. Artinya kesinambungan perusahaan itu akan terjaga selalu dengan adanya persediaan yang seimbang. Ya, itu kan harus seimbang ya. Artinya tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Kalau terlalu kecil ya akan kita terjadi kekurangan material, ini akan membahayakan proses produksi. Kalau terlalu besar juga memang kita ada biaya yang akan kita tanggung ya karena memang bagaimanapun juga kalau biaya itu adalah biaya yang sifatnya kita pinjaman sumber dananya ya kita bayar beban bunga yang banyak juga ya. Lalu biaya penyimpanan ya, terkait dengan penyimpanan itu sebenarnya disesuaikan juga dengan kondisi persediaan tersebut. Kalau persediaan bahan baku ya, misalnya bahan baku kedelai kalau perusahaan tempe, nah, tentunya mereka juga harus berpikir bagaimana persediaan ini menjadi tidak mengganggu secara cash flow. Artinya tidak mengganggu secara cash flow itu putarannya untuk dia kembali menjadi kas, ya, jadi persediaan, terus menjadi persediaan bahan baku, menjadi persediaan barang jadi nantinya, lalu kemudian menjadi persediaan yang siap barang yang dijual dari siap dijual, lalu masuk ke dalam penjualan piutang misalnya, lalu menjadi kas. Nah itu dipertimbangkan. Ada timing misalnya, ada keterikatan waktu yang mempengaruhi sebuah persediaan. Itu satu ya. Ada lagi yang namanya yang namanya persediaan suku cadang. Misalnya suku cadang itu dalam perusahaan manufaktur industri kimia sangat penting ya, sangat diperhitungkan sekali. Misalnya ada persediaan untuk suku cadangnya reaktor, mau tidak mau harus tersedia dan disimpan dengan baik. Ya, ada pengaruh. Kalau chemical, memang chemical itu mengalami penguapan misalnya. Nah itu mau tidak mau PT Industri misalnya atau Pertamina itu membuat sebuah gudang chemical yang mempertimbangkan suhu
yang mempertimbangkan temperatur di gudang tersebut, lalu space, ya. Space-nya itu sehingga ketika ruang gerak dari persediaan itu tersedia. Sehingga kalau dia di-upload, di loading ke forklift atau loading ke truk, itu tidak terganggu, memiliki ruang gerak yang memadai, ya. Oke. Oke. Ini adalah definisinya. Saya kira kita semua bisa baca ya di berikutnya ini. Kenapa pentingnya kebijakan? Yang pertama sudah Pak sampaikan, dia menjamin terjadinya kelancaran proses produksi. Lalu ada ketersediaan dana, ya, ketersediaan dana, karena perputaran persediaan itu akan menyebabkan kembalinya kas. Lalu kita mencapai pembelian optimal terhadap kas tersebut. Ya, optimal itu maksudnya menjamin ketersediaan tadi, ya. Oke, yang berikut adalah hal apa yang sih menentukan besarnya persediaan, ya, kuantitinya bagaimana. Itu adalah lead time, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persediaan tadi, ya. Sudah bisa kita perhitungkan sampai dia menjadi kas kembali, ya. Lalu frekuensi penggunaan bahan, itu frekuensi itu kan misalnya kan proses produksi itu membutuhkan waktu kalau 3 hari. Lalu setiap tiga hari sekali, maka bahan baku itu harus tersedia dalam satu minggu. Minggu itu frekuensinya bahan baku itu dibutuhkan tiap minggu itu harus tersedia. Nah, itu artinya kalau keseimbangan persediaan untuk penggunaan bahan baku, frekuensinya itu bisa 50 kali, ya, 20 kali dalam setahun, ya. Nah, satu minggu dianggap 50 kali misalnya. Jadi jumlah dana yang tersedia ini kan kas flow kita, apakah jangan sampai kas flow kita semua berada dalam persediaan. Kemudian daya tahan, nah, ini adalah termasuk dalam pemahaman tentang bahan persediaan tadi, ya, bahan bakunya apa. Misalnya kalau bahan bakunya stainless steel misalnya, kalau itu baja misalnya, ya, itu kan beda dengan ketahanan persediaan bahan penolong asam sulfat misalnya. Itu kan beda, gudangnya aja beda. Kalau di gudang mekanikal ada, gudang elektrikal ada, ya, gudang barang-barang instrumentasi juga ada, gudang ATK, office supply juga disediakan, lalu gudang chemical juga ada, gitu, ya. Oke, ada lagi persediaan misalnya dipersiapkan untuk overhaul itu misalnya untuk pembayaran tahunan atau turnaround. Turnaround itu biasanya persediaannya juga sudah diperhitungkan, gitu, ya. Kita lanjut, ya. Nah, untuk menentukan itu kita punya secara ilmiah yang namanya formula atau pendekatan, ya, namanya pendekatan economical order quantity, ya, oke, ya. Kita berusaha menentukan kebijakan persediaan yang tepat, ya, yang kita gunakan sebagai analisis, ya, sebagai analisis. Oke, apa ya waktu itu? Sebetulnya waktu itu menentukan jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal. Oke, artinya dengan biaya persediaan minimal kita terjamin dalam melakukan memanage sebuah persediaan. Oke, agar yang lain untuk di ini, ya, di mute, ya, di mute. Ya. Yang berikut adalah ada 2 jenis biaya dalam persediaan, yaitu biaya pesan dan ordering cost, biaya pemesanan, ya, ordering cost dan biaya penyimpanan. Biaya pemesanan itu terkait dengan semua biaya yang termasuk dalam kategori biaya pemesanan. Biaya penyimpanan selain sewa, ada juga biaya lain, tenaga kerja, ya, yang terkait yang berada di dalam gudang, yang bekerja di dalam gudang penyimpanan, itu. Artinya biaya penyimpanan adalah semua item-item biaya yang termasuk dalam kategori biaya penyimpanan.
Jadi, ya. Ini biaya pesanan, biaya yang dikeluarkan dalam biaya pemesanan suatu barang, misalnya biaya pengiriman. Nah, kamu tuh misalnya Tiki DNI, ya, kemudian apa ya biaya pengiriman itu termasuk biaya angkutan, ya. Lalu biaya penerimaan barang juga ada biaya penerimaan barang termasuk inspeksi secara juga ada misalnya barang datang diuji dulu di laboratorium itu juga biaya. Oke. Lalu biaya penempatan bahan dalam gudang itu juga disarankan melibatkan tenaga kerja, melibatkan forklift itu alat berat. Alat berat itu adalah aset yang dibeli, ya. Oke, ada biaya penyusunan alat berat yang memang difungsikan untuk menempatkan bahan dalam gudang tadi, ya. Lalu yang berikut biaya proses pembayaran, biar kita melakukan proses pembayaran tersebut, ya, transfer dan ya. Oke. Lalu biaya penyimpanan, ya sama aja dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Jadi terdiri misalnya ada yang pertama ya sewa. Kalau kita tidak memiliki gudang. Oke. Ketika kita tidak memiliki gudang, maka ya kita bisa menyewa gudang. Misalnya ada perusahaan ya, Banda Ganda Reksa, itu BGR di samping PT Pusri yang memang bergerak dalam menyediakan gudang, ya, yang mengukur dengan space, ya, dengan space yang terpakai, ya. Kemudian biaya penggunaan bahan di gudang, misalnya kalau barang-barang instrumen dan chemical itu temperaturnya diatur, ya, temperaturnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penguapan atau misalnya kalau chemical penguapan, ya, kalau instrumentasi itu pengurangan kualitas dari material tersebut, ya. Kalau kepanasan barang-barang instrumen kan bahaya, ya. Barang-barang kayak instrumen itu barang instrumentasi kayak chip, ya, kemudian nozzle. Nozzle itu kalau kalian kerja di awal yang kerja di industri kenal nanti ada chip, ada nozzle, ya, macam-macam, ya. Ada namanya modul, ya, modul juga, ya, ada modul elektronik. Jadi banyak sekali ada namanya sensor, ya. Sensor juga barang instrumentasi yang biasanya sensor itu digunakan untuk robotik. Jadi di pusat itu misalnya kalau zaman dulu itu orang mengirimkan sebuah kontainer, ya, tangki itu menggunakan manual, sekarang sudah menggunakan mechanical sehingga sensor itu dibutuhkan kayak robotik gitu, ya. Di asuransi dan perusahaan barang, ya, asuransi material persediaan kita tadi takutnya terbakar, ya, terhilang, atau perusahaan barang kita juga akan ada bagaimana barang itu tidak menjadi rusak, ya. Oke, selanjutnya ini rumusnya, ini ada, ya, ada rumus 2 ini akalnya di sini, ya. Ada 2 dikali O, ya, O ini adalah dikali Q, sorry, nah, bukan O ini Q karena tertutup dengan akal tadi, dikali OC, pasti adalah ordering cost. Kalau Q itu adalah quantity, terus dibagi carrying, ya, carrying cost, ya. Itu juga carrying cost sebenarnya rumusnya adalah price, harga dikalikan dengan carrying cost, sisi. Ini kan tapi dari sisi ini dalam persentase, kadang-kadang kan si ini dalam unit. Ketika sebuah soal, sebuah aplikasi itu berada menyatakan bahwa itu dalam unit, maka menggunakan rumus ini. Oke, carrying cost-nya dalam unit. Tapi kalau carrying cost-nya dalam persentase, maka kamu harus cari dulu dikalikan harga. Oke, jadi harga beli per unit, ya. Saya kira ini saja yang ini terhadap LQ. Kemudian ini adalah sebuah pendekatan untuk menghitung ordering cost, ya. Apa formulanya? Bahwa Q dibagi Q1. Q1 itu menyatakan frekuensinya, ya. Misalnya frekuensi ke-1, frekuensi kedua, itu tidak. Dikali OC, ordering cost, ya. Ordering cost itu biar masalah.
Kemudian biaya simpan ya PI tadi ya, boleh PI tadi dibagi 2 dikali C carrying kalau dia dalam unit, kalau dia dalam ini sisi dikali ya, dia bagi ya. Nah ya, di orangnya dikali C. Jadi biaya persediaan, jadi secara total itu adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan atau biaya simpan. Oke. Kemudian ada lagi di order point. Di order point sebetulnya saat kapan sih kita harus melakukan pencarian kembali dengan memperhitungkan safety stock. Safety stock itu bukan berarti dia 0, ini mestinya tidak sama dengan 0 ya. Ini mestinya begini ya, ada kali ini. Jadi safety stock tidak berarti 0, jadi stok yang memang minimum yang ada di perusahaan. Kalau kita ngomong di rumah itu paling tidak kalau mau beli gula untuk di rumah, ibu kita beli gula, itu stoknya paling tidak ada di dalam wadahnya itu, wadah gulanya itu paling tidak ada setengah kilo baru kita beli. Wah, hampir habis. Tapi hampir habis itu dinamakan safety stock ya. Hampir habis itu ditetapkan. Berapa sih? Jadi terukur semua. Kalau di rumah kan nggak terukur misalnya, hampir habis ya. Ketika kita berbicara hampir habis, maka itu safety stock. Faktor yang menentukan di order point adalah lead time, waktu waktunya, waktu yang dibutuhkan kita, dan safety stock. Ya, safety stock. Jadi waktu yang membutuhkan kita untuk mendapatkan kembali, kemudian safety stock yang kita pertimbangkan stok yang minimum, ya. Lalu diorangnya sama dengan masa lead time ditambah safety stock. Ya, itu saja rumusnya. Ini kita coba. Ya. Misalkan saja ini ada CP Mentari. Ya. Itu membutuhkan bahan baku sebanyak 10.000 kg per tahun. Lalu ada biaya pemesanan ini 400.000 kan. Ya. 400.000 maksudnya adalah per kali pesan. Kalau kita mesan itu, setiap kita mesan kita mengeluarkan uang totalnya 400.000. Ya. Biaya pemesanan sebesar 20% dari harga. Kali kalau kita pemeliharaannya terhadap itu ternyata diukur 20% dari harga beli. Nah, ya. Misalnya biaya gudang dan lain-lain dan biaya loadingnya, ya warehouse-nya itu dipermudah. Harga beli bahan baku itu price-nya 10.000 per kilogram. Lalu kita ditanya berapa besar pemesanan yang ekonomis. Nah, maka ini membutuhkan rumus EOQ dan kita harus membuktikan rumus EOQ tadi. Jadi ada 2 pekerjaan kita di sini. Jadi, pertama kita harus menentukan EOQ dan membuktikan EOQ tadi. Yang pertama sangat mudah, menjawab yang pertama kita tinggal masukkan saja rumusnya, misalnya rumusnya ini tadi ya, kalian bisa masukkan rumus ini, oke. Misalnya, dalam hal ini 2 dikali 10.000, ya 10.000 itu 7 bulan per tahun, dikali 400.000 per kali besar, ya. Dibagi 10.000 price dikali persentase biaya pemeliharaan tadi, ya. Sehingga didapatlah akar dari 8 miliar tadi dibagi 2.000. Hingga jumlah pesanan yang ekonomis adalah 2.000 juta. Akar dari 4 juta. Saya kira mudah nih. Ketika kita di SMA rasanya yang bisa menjalani rumus itu ya. Tidak terlalu sulit lah. Karena ini kan akar gampang pakai. Kalau mencari akar yang paling menarik itu paling mudah pakai download saja di Android Scientific Calculator. Jadi kalau belum pakai kalkulator biasa yang bawaan dari HP kita biasanya kurang bisa. Jadi kalau kita pakai misalnya yang namanya Scientific Calculator tinggal tulis saja ya akar dari 2.000 nanti keluar 2.000. Oke. Ini jumlah pesanan yang ekonomis. Baik.
Lalu kita diwajibkan untuk membuktikan apakah EOT ini benar-benar berada pada kondisi yang ekonomis, ya. Caranya gampang sih. Yang pertama tahapannya mungkin kita harus menghitung kuantitas pesanan, ya, kemudian total biaya pesanan, yang ketiga total biaya pemeliharaan, lalu kita totalkan seluruh. Ini jadi akan kita cari OSI dan isinya. Lalu nanti kita buat schedule-nya atau tabelnya, ya. Misalkan saja kalau dia mencari Q1-nya itu pada frekuensi yang kedua, pemesanan yang kedua, ya. Ketika kita bicara pada frekuensi yang kedua, ya. Sebentar ya, Pak. Sebentar. Ya. Ini ada kalau kita lihat ya, ini ada frekuensi yang kedua. Tidak pernah. Ini ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi ketika frekuensinya 2, itu gampang ya. Ini 10.000 kita bagi 2. Ini kan ada 10.000 tadi, ya. Ya, kemudian per tahun itu kita bagi 2, dapatlah 5.000 dulu nih frekuensinya. Maka untuk mencari OSI-nya tidak gampang. OSI adalah rumusnya frekuensi. Frekuensi kedua ini Q1 ya namanya. Q itu. Q keberapa gitu ya maksudnya. Ya. Misalnya 2 dikali 400.000, dalam hal ini OSI-nya order input-nya 800.000. Kemudian sisinya gampang lagi, kan ini masukkan lagi rumus sisi atau rumus carrying cost-nya, ya. Rumusnya seperti ini, misal di action-nya tadi, di frekuensi tadi, di kedua tadi, ini kan dapatnya 5.000 nih, ya. Maka 5.000 dibagi 2 dikalikan 10.000 dikali 20%. Sehingga dapatlah 5 juta, ya. Begitu juga hal yang sama dilakukan untuk frekuensi kelima atau frekuensi yang keenam. Kalau keenam kan gampang aja, 10.000 dibagi 6 sama dengan 1.667 kg. Oke, sama aja seperti ini. Kemudian 6 di frekuensi kita cari OSI 6 dikali 400.000, sama ini 500, 5 kali 400, 500 sama dengan 2.400.000. Jika sisi kita cari frekuensi frekuensi yang ke-6 ini, ya dibagi 1.600 dibagi 2 dikali 10.000 kali 20%, sehingga dapatlah biayanya itu carrying cost itu adalah 1.660.000. Lalu kita lakukan hal ini dari Q1, dari frekuensi ke-1 sampai dengan frekuensi ke-9. Kita akan membuktikan apakah rumus EOQ kita itu benar atau tidak. Ya. Oke. Nah, setelah kita masukkan, kita dapat semua, lalu kita masukkan sebuah tabel pembuktian EOQ. Schedule-nya seperti ini. Q1, OSI, isi, dan total. Apa yang terjadi? Ternyata pada frekuensi kelima ini yang EOQ yang terbaik. Kita uji ya. Yang paling ekonomis itu pada frekuensi kelima. Ini ya total cost-nya kan. Oke. Ternyata total cost yang paling rendah itu pada frekuensi yang kelima, ya. Dengan begitu kita akan melihat bahwa sebetulnya pembelian di frekuensi yang kelima itu adalah pembelian ekonomis dan bisa kita melakukan misalnya pembelian misalnya 2.000 kg gitu ya, setiap frekuensinya bisa, karena kita telah menemukan ininya ya, biaya ekonomisnya. Oke. Artinya dengan pembelian 2.000 kg terhadap bahan baku, kita pada posisi yang ekonomis, ya, dan tidak mengganggu proses produksi. Contoh yang lain itu ada, misalnya, bentar,
CP kunci emas dalam setahun membutuhkan bahan baku sebanyak 40 ton ya. Jadi ada bahan baku dalam setahun dia butuh 40 ton. Dia pemesanan sekali pesan. Nah, frekuensinya 500.000 per kali pesan. Lalu biaya pemeliharaan 400.000 per ton. Nah, sekarang ada 400.000 per ton loh ya. Bahan baku harus dipesan terlebih dahulu 2 minggu sebelumnya. Sehingga 1 tahun itu ada dalam tahun itu dengan ada waktu 50 minggu ya. Oke. Jadi lead time-nya itu butuh waktu 2 minggu kalau kita mau pesen ya, baru nyampe ke tempat kita. Lalu safety stock-nya juga ditentukan ya. Safety stock yang terendah yang harus ada di dalam perusahaan, di perusahaan kita itu harus 0,4 ton ya. Jadi kalau 0, di bawah 0,4 ton maka itu bahaya ya, membahayakan proses produksi. Apa yang kita harus lakukan? Pertama kita menentukan LP, lalu kita tentukan biaya persediaan pada LP, OSI dan CC-nya. Kan biaya persediaan itu kan OSI ditambah CC. Oke. Lalu kita reorder point kita perhitungkan untuk menentukan kapan saat pemesanan kembali yang terbaik. Oke. Kita masukkan saja rumusnya untuk mencari LP ya, 2 dikali 40 ton ya, ini ya, 2 dikali 40 ton dikali 500.000 tambah dengan dibagi 400.000. Karena ini 400.000 sisinya sudah menjadi C ya. Carrying cost-nya sudah per unit. Artinya kalau sudah per unit tinggal masukkan saja. Oke. Oke, 400.000. Dengan demikian setelah kita hitung ternyata adalah LP-nya adalah akar dari 100 ton sama dengan 10 ton. Jadi jumlah pemesanan yang ekonomis itu adalah berada pada 10 ton ya. Saya kira kita semua dapat pahami ini, semoga saja ya. Oke, lanjut kita ke bagaimana menentukan biaya persediaan pada saat EOQ. Nah, ini bagaimana sih? Oke, biaya persediaan sebagaimana kita ketahui adalah penjumlahan dari ordering cost dan carrying cost. Maka ketika kita menghitung dulu biaya pemesanannya dan selanjutnya kita hitung biaya penyimpanannya. Gampang, 40 bagi 10 dikalikan quantity dibagi ini dari 10 dibagi jumlah yang ekonomis tadi 10 ton ya, sama dengan 500.000. Ini rumus ini ya. Kemudian yang kedua 10 biaya penyimpanan 10 dibagi 2 ya, 5 tonnya ya, sama dengan 400.000 sama dengan 2 juta. Berapa biaya persediaan? Menjadi 4 juta. 2 juta ditambah 2 juta. Kapan saat kita melakukan pemesanan? Gampang aja. Kita masukkan rumus di order box. 2 dibagi 50 dikalikan 40 ya. Ditambah 0,4 sehingga kita dapatkan angka 2 ton. Sebenarnya 0,4 itu yang minimum. Tapi yang paling baik kita memesan ketika posisinya dalam persediaan bahan bakunya dalam posisi 2 ton. Ya. Ya. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Ya. Ya. Saya kira itu yang dapat Pak sampaikan dalam kajian ini, kajian tentang manajemen persediaan ini. Nanti silakan saja dikerjakan latihannya dan diupload ya, diupload. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.